Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'far Rizal, biasanya dipanggil Ariel. Saya berasal dari Dusun Petien, Desa Wadeng, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Di sini saya sebagai siswa kelas 12 SMK Darul Kolam yang berada di Desa Skabuk, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Di sini saya memilih jurusan desain komunikasi visual. Selama 3 tahun sini saya belajar tentang banyak hal. Contohnya seperti desain grafis, fotografi, dan videografi. Yang pertama, desain grafis. Saya diajari dengan caranya mengedit foto, membuat banner, membuat logo, dan lain-lain. Yang kedua, fotografi. Saya juga diajari bagaimana caranya memotret foto dengan benar, editing foto, memotret foto dengan benar, mengediting foto di Photoshop. Yang ketiga, videografi. Saya diajari bagaimana caranya merekam video, mengedit video, live streaming, dan lain-lain. Saya mau mempresentasikan tugas akhir desain komunikasi visual, dan saya diberi tugas sebagai operator desain grafis junior. Yang pertama, bab pendahuluan. Saya adalah tujuan. Adapun tujuan pembuatan sate Gresik ini adalah sebagai berikut. 1. Melestarikan budaya dan tradisi kuliner lokal. 2. Menambah sumber penghasilan masyarakat. 3. Menyediakan variasi kuliner dengan cita rasa khas. 4. Memperkenalkan Gresik lewat kuliner. Selanjutnya, bab kedua, praproduksi. Bab kedua, praproduksi saya ini juga ada. Yang pertama, ide pokok. Yang kedua, sinopsis. Yang ketiga, sketsa. Keempat, alat dan bahan. Kelima, anggaran biaya. Yang pertama, ide pokok. Saya membuat ide pokok ini yang berjudul Sate Gresik. Dan yang kedua, sinopsis. Sinopsis adalah alur akhir cerita, dan di sini saya ditunjukkan proses pembuatannya melibatkan pemilihan bahan utama seperti daging kambing atau ayam yang dipotong kecil-kecil, ditusuk menggunakan tusukan bambu, lalu dibakar di atas bara api sambil diolesi bumbu khusus. Yang ketiga, sketsa. Ini adalah gambaran sketsa saya sebelum saya desain di CorelDRAW. Bagian luar gambar sketsa saya juga ada tulisan Sate Gresik, gambar sate, dan nomor HP. Selanjutnya, bagian dalam gambaran sketsa saya juga ada tulisannya menu Sate Gresik, menu minuman, dan harganya. Yang keempat adalah alat dan bahan. Saya menggunakan 2 alat dan bahan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nama alat perangkat keras yaitu CPU, 2 kamera foto, 3 mouse, yang keempat keyboard, yang kelima monitor, yang keenam CD card, yang ketujuh penghapus, 8 buku gambar, dan ke-9 pensil. 2 perangkat lunak atau software. Nama alat
Corel Draw, dan Adobe Photoshop. Yang selanjutnya bahan. Pertama nama bahan sate, yang kedua Figora, yang ketiga kertas cetak foto, yang keempat pensil, dan yang kelima penghapus, keenam kertas A4. Selanjutnya anggaran biaya. Yang pertama sate dengan harga 15.000, yang kedua bumbu dengan harga 5.000, yang ketiga kertas cetak foto dengan harga 16.000, yang keempat Figora dengan harga 35.000. Jumlah harga berarti 71.000. Yang ketiga yaitu produksi. Ini pelaksanaan produksi saya. Yang pertama pengambilan gambar dengan menggunakan kamera Canon. Yang kedua proses pemindahan data. Dan yang ketiga editing dengan menggunakan Corel Draw. Yang keempat proses cetak sketsa saya yang di luar proses cetak sketsa saya di luar yang berada di Embong Anyar, karena di sini tidak ada cetaknya. Yang keempat evaluasi hasil produksi. Proses chatting ini sudah saya lakukan kedua kalinya, karena yang pertama kalinya ada kesalahan dan saya membuatnya lagi. Dan yang selanjutnya gambar hasil tugas akhir sketsa saya. Terima kasih. Sudah? Ya. Berapa menit mas? Siapa mas? Mas Muhammad Sa'af Fardiyah. Ya. Aril. Oh, panggilannya Aril. Petiin itu petiin juga. Ini Padang. Petiin Madeng. Petiin Tunggal, petiin Sawu. Sampean kok tertarik dengan sate ini, ceritanya piye kawitan? Rupanya kayak Madura. Moro-moro sama ini bikin desainnya apa sekalian produknya men? Produk satenya. BNI desain. Cuman bikin desain saja. Satenya. Nek sate sampean produksi kok tak parani mari. Tak parani mari maghrib. Ya. Sampean berarti laporannya membuat desain ini. Ya. Sampean buka lagi sketsanya tadi. Sketsa sampean lagi. Ya. Ini kita. Sketsanya. Nah, ini umum dinamakan sketsa. Memang betul. Ya, memang betul ini sketsa. Tapi lebih spesifikasi lagi, gambar semacam ini. Kalau istilah di perusahaan, sampai ingat Pak? Istilah di perusahaan jasa percetakan. Ini dinamakan desain brief ya ini. Sebelum kita melakukan sketsa ini ada brief. Saya nanti mau bikin, ini masih di dalam gambaran pikiran. Saya mau bikin poster. Gampangnya orang awam itu poster Pak ya. Terus gak usah flyer, gak usah pokoknya pengertian poster, gambar lah.
Apa yang kayak gambar mas teko kertas. Kita ikuti saja alurnya orang umum ini, kita ikuti saja. Walaupun kita punya istilah yang lebih keren di atas ini. Bikin gambar yang seperti apa? Kalau pakai bahasa Jawa ini senjata mas. Makanya tadi saya sampaikan soft skill itu gunungnya, hard skill itu pemandangannya. Ketika soft skill ini nggak didapat di sekolah, jadi harus dipelajari secara alam tentang pergaulan, tentang tata krama kepada orang lain, menyampaikan ini senjata ampuh soft skill ini. Sampean nek melayani orang terus sampean songko rimbo, gak sida diterusno kadang-kadang. Tapi kalau dengan bahasa yang ramah, misalkan badhe damel nopo Pak, ini memang dia mengajak dialog pakai bahasa daerahnya sendiri. Paling tidak kita harus pakai bahasa Indonesia. Jangan sampai kalau saya tidak bisa basa kromo terus pakai bahasa ngoko, hindari itu. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia saja, lebih aman. Tapi usahakan kalau kita hidup di daerah sini ini rata-rata orangnya orang Jawa yang menggunakan bahasa apa ini? Bahasa Boso. Nah itu. Jadi ini yang dinamakan wujud daripada desain brief. Ketika ada dialog antara desainer atau pemilik usaha, yang jelas ini sering terjadi pada desainer grafis, antara desainer grafis dengan klien. Urusan nanti dicetak apa enggak itu nanti urusan belakangan. Tapi ini wujudnya. Saya ingin membuat sebuah gambar untuk saya tempel, untuk saya edar, untuk saya taruh di mana, ukurannya sekian. Maka sampai mulai menyiapkan sebagai seorang desainer ini. Atau pengusaha itu yang menerima jasa itu saya menyiapkan yang namanya ballpoint sama kertas itu harus siap. Paling tidak pertama ditanya ukurannya berapa Pak? Pak Masrul bisanya gitu. Ukurannya berapa? Lebar, menyamping, tinggi berapa? 2 kali 1. Udah, gambar langsung. Tulisannya, ukurannya langsung disertakan. Supaya jangan lupa nanti ya. Terus gambarnya apa saja Pak? Tulisannya apa saja, warna dasarnya apa saja. Kadang-kadang seperti yang disampaikan Pak tadi, wong kadang-kadang seneng ketemu. Ono sing seneng gak rame-rame, ono sing seneng ruwame nugilan. Ono sing seneng simpel. Pentol 500. Sebenarnya tak tulisannya, gak usah gambar, gak usah Pak, yang penting ono tulisannya pentol 500. Padahal sing desainnya cuma penggolek data gambar sing aku. Ya. Luarnya harus ditentukan. Jadi ini penting ini. Ini hasil sebuah desain brief terjadi sketsa ini. Ini saya samakan ya. Sate Gresik ada garis-garis, pola garis-garis ini persis hasilnya. Persis. Di sini ada gambar sate. Maksudnya gambar sate ini nggak apa-apa. Kalau nggak ada piringnya, nggak ada sambelnya, ini menjadi revisi briefnya nanti. Pak ternyata gambarnya harus ada sambelnya, harus ada piringnya. Ini kok sampean kayak sate tok. Tulisannya di situ kan gambar sate, nggak ada piringnya. Ya, nggak salah sampean karena sudah sampean buat sketsa hasil daripada sebuah desain brief tadi. Anu Pak, dikasih sate yang disajikan seakan-akan sate itu sudah tersaji siap dimakan. Sampean ajukan lagi. Yang ada piringnya sama yang tinggal nggak ada sambelnya. Pak nggak pantas, harus ada sambelnya. Terus sampean kejar nggak apa-apa. Yang ini juga ada briefnya apa itu? Menu sate Gresik sama ya Mas, sama yang sini. Ya, briefnya di sini tidak dituliskan sama berarti. Ini sudah sempurna ini sebenarnya. Memang bukan semua orang punya kemampuan yang sama tentang penyampaian. Yang penting hasilnya. Mas, saya kok nyam komputer dev ya Mas Ari. Enggak nyam Mas Revi. Ini sama teruskan, ini desain sama sendiri. Sama yang desain. Ada mentahannya ini.
Sama sambil duduk nggak apa-apa, biar lebih enjoy ya men. Sebentar, saman flashback lagi yang lembar pertamanya, yang lembar satunya lagi sebelum ini. Yang mana? Nah, yang desain tadi, belum, sebelumnya. Judulnya tadi, yang ada anggaran apa-apa tadi. Anggaran. Nah, setelah ini, belum. Sate 10 tusuk, ini harganya yang di sini ya. Anggaran biaya. Iya, benar. Free Pak ini. Kok carry sweet tadi kan free Pak. Kan biaya tuku sate barang. Sama Pak. Sama ya? Dan dibeli. Tapi berarti sing desain ya gak mangan iki Pak ceritanya. Enggak. Poso. Digora satu, kertas satu lembar itu kertas apa Pak? Kertas untuk sketsa tadi. Oke. Padahal lebih bahkan kemarin biasanya ini Mas Rufi ya. Ya katakan itulah. Tapi sampean kalau membuat anggaran jangan seperti itu justru. Anggaran itu membuat order itu sampean tanyakan bahan bakunya dulu. Ini tadi sampean kan nyetak di luar. Ya. Nah, rumusnya bisnis sekarang, melangkah ke rumusnya bisnis. Sampean tanya dulu ini satu lembarnya berapa. Misalkan satu lembar cetak bersih dari sana 10.000. Sampean paling tidak itu 2 kali lipat. Ini paling minim. Sampean ngambilnya itu kalau Indonesia 10 kali lipat. 10 kali lipat. Rumusnya Pak Mas Rufi itu paling minim 2 kali lipat. Tapi tidak pernah. Rata-rata 3 kali lipat. Apa tujuannya seperti apa? 3 ini. Yang satu ini untuk bayar cetaknya. Yang satu lagi untuk riwa-riwinya sampean, berarti modal sama tenaga sudah terganti. Yang satunya lagi takdir. Yang satunya ini takdir. Dibayar berarti sampean rezeki sampean. Kalau nggak dibayar sampean tidak sampai rugi. Syukur-syukur sampean bisa melobi di atas 3 kali lipat itu, tapi rumus paling rendah itu. Rumus paling rendah itu. Terus sampean desainnya ini nggak dihitung. Desainer itu mahal loh. Rata-rata berapa Pak? Desain ngecek-ngecek sebagai desain Paling minim 5.000. Paling minim. di tempat saya paling murah masih 25. Pak Mas Rufi sendiri ya sudah bisa dihitung di sini, soalnya Pak Mas Rufi itu punya kontrak yang hitungannya itu nggak bisa dihitung di daerah sini. Kadang-kadang sekali datang itu 1 hari 1 malam 1,5 juta sering. Punya satu kelompok Pak, saya ini punya kelompok yang sudah di booking sama Petro untuk mengawal kalender per tahunnya itu.
soal ini tentang orang tentang masyarakat tentang orang. Jadi makan di sana walaupun pintar nggak evaluasi minimal santai silakan pulang dan tidak membawa dia di sisi ngomong. Sampean sering dolan ke rumah teman-teman sampean yang bisa sampean ajak sharing ke rumah guru-guru yang mengajar sampean. Aku kepingin kayak gini meniki dia ini Pak Fauzan jadi fotografer. Kita beri saya jadi manajer percetakan Bapak ini. Ya Mas. Dan terima kasih atas penyampaian laporannya. Terima kasih kepada Bapak Pengawas. Saya mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kembali duduk lagi, Mbak Selvi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah selesai melaksanakan ujian kompetensi ya, keahlian. Terima kasih kepada Pak Mas Lutfi dan juga Pak Heri yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan siswa kami yang sangat luar biasa ini, biasa di luar. Jadi ya, apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili anak-anak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga nanti anak-anak bisa lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang, mempunyai ilmu tentang komunikasi visual. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup ujian pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.